Kembali lagi dengan saya, Rina Widya Andini nih. Nah, pada pertemuan kita yang kali ini, saya akan membahas mengenai analisis dan evaluasi ekuitas. Nah, kalian tahu nggak sih ekuitas itu apa? Jadi, ekuitas itu adalah kekayaan bersih perusahaan. Jika merujuk pada pengertian lain, ekuitas ini adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Maka, dalam hal ini, ekuitas ini merupakan kekayaan bersih dari perusahaan. Nah, pada prinsipnya, ekuitas ini merupakan kekayaan bersih dari suatu perusahaan, dari hasil pendanaan seorang pemilik perusahaan, atau juga dari hasil kegiatan usaha yang ada. Ekuitas sama dengan aktiva atau harta dikurang pasiva atau utang. Itu rumusnya. Kemudian, tujuan dan manfaat ekuitas. Nah, ekuitas juga bertujuan untuk mengetahui bagian dari hak pemilik yang ada di dalam perusahaan. Bagian dari hak ini akan menjadi sesuatu yang wajib untuk dilaporkan. Nantinya nilai ekuitas ini akan bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas tentang sumber dana dari perusahaan tersebut. Nah, laporan ini juga nantinya harus tersaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan akta pendirian yang ada gitu ya. Kemudian insentif manajemen dan persistensi. Nah, ini analisis harus mengakui insentif bagi manajer terkait dalam laba. Nah, hal ini menciptakan cadangan untuk dapat digunakan pada periode dengan laba rendah di masa depan. Dengan adanya insentif kinerja bagi manajer dan penggunaan angka akuntansi untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja mereka, analisis ini harus menyadari adanya potensi manajemen laba dan bahkan salah saji gitu ya. Selanjutnya, presentasi dan pos sementara dalam laba. Nah, penyusunan ulang dan penyesuaian laba untuk penilaian ekuitas bergantung pada pemisahan komponen laba yang stabil dan bertahan dengan komponen acak sementara. Kemudian bagian penting dalam analisis adalah yaitu menilai daya tahan komponen keuntungan dan kerugian dalam laba. Selanjutnya, analisis dan interpretasi pos sementara. Nah, menentukan apakah suatu pos ini bersifat sementara atau tidak bertahan. Proses ini melibatkan penilaian apakah pos tersebut ini tidak biasa, bukan pos operasi atau tidak 10 berulang gitu ya. Kemudian menentukan penyesuaian yang diperlukan setelah mengetahui penilaian daya tahan. Seringkali diperlukan penyesuaian khusus untuk evaluasi maupun perkiraan laba. Selanjutnya ada jenis-jenis ekuitas. Nah, yang pertama itu ada ekuitas pemegang saham. Nah, ini adalah nilai yang dimiliki pemegang saham dalam suatu perusahaan. Nah, yang biasanya itu dihitung dengan mengurangi total kewajiban perusahaan dari total asetnya. Selanjutnya, ekuitas pemilik perusahaan. Nah, ini adalah bagian dari total aset perusahaan yang dimiliki oleh pemiliknya setelah dikurangi kewajiban. Nah, ini juga biasanya merujuk kepada saham biasa dan saham preferred. Kemudian ada pembiayaan ekuitas. Nah, ini adalah metode penggalangan dana di mana perusahaan ini menjual saham kepada investor dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Selanjutnya ada ekuitas rumah. Nah, ini juga adalah nilai pasar properti setelah dikurangi semua utang atau pinjaman yang terkait dengannya. Misalnya, jika rumah Anda nih bernilai 1 miliar, Anda masih memiliki hutang 200 juta, maka ekuitas rumah Anda adalah 800 juta gitu. Selanjutnya ekuitas merek. Nah, ini adalah nilai tambah yang diberikan merek kepada produk atau layanan. Misalnya, orang mungkin bersedia membayar lebih untuk sepatu dengan logo Nike dibandingkan sepatu olahraga biasa karena merek Nike ini memiliki ekuitas merek yang kuat gitu. Selanjutnya, valuasi ekuitas berbasis laba. Nah, valuasi perusahaan ini merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan karena estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan. Deskripsi penilaian ekuitas perusahaan tradisional dilakukan berdasarkan metode diskonto arus kas, nah, atau discounted cash flow atau dikurang atau DCF ya. Ini berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan ini dihitung berdasarkan ramalan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas
Ramalan ini lalu didiskontokan menggunakan biaya modal perusahaan. Begitu. Kemudian ada rasio harga terhadap nilai buku. Nah, rasio harga ini terhadap nilai buku atau price to book atau PB ratio ini dihitung sebagai berikutnya, yaitu ada nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas. Itu merupakan cara penghitungan terhadap price to book atau PB ratio. Ya, jadi nilai pasar ekuitas ini dibagi dengan nilai buku ekuitas. Nah, perhitungan ini menghasilkan beberapa pemahaman penting. Jika pertumbuhan nilai buku ini meningkat, maka rasio PB ini juga meningkat. Selain itu, ketika biaya atau resiko modal ekuitas meningkat, rasio PB ini turun. Nah, perhatikan bahwa rasio PB tidak sama dengan 1 jika pasar mengharapkan laba abnormal atau baik positif maupun negatif di masa depan. Ya, mungkin itu aja nih materi yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa simak untuk materi-materi kedepannya di YouTube channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.